Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, dalam bacaan pertama, kita akan membacakan bacaan dari kitab Yesaya. Bacaan ini diambil dari bagian penutup kitab Yesaya, khususnya Yesaya bab 66. Ini adalah bagian dari kelompok Yesaya Trito atau Yesaya ketiga, yang ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Pada saat itu, umat mengalami kekecewaan besar karena Yerusalem tidak kembali megah seperti harapan mereka. Yerusalem masih rusak dan kehidupan keagamaan belum pulih. Dalam situasi seperti itulah, Yesaya menyampaikan penghiburan dari Tuhan. Yesaya menulis kepada umat yang frustrasi dan kecewa. Mereka sudah kembali ke tanah air, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Di tengah rasa putus asa ini, Tuhan melalui Yesaya menghibur mereka dengan janji pemulihan. Yerusalem digambarkan seperti seorang ibu yang akan menyusui anak-anaknya, menggambarkan keintiman, kasih, dan penghiburan. Gambaran ini sangat menyentuh bagi umat yang kelelahan secara batin dan secara fisik. Di dalam sabda ini, kita diajak untuk mempercayai bahwa pemulihan dari Tuhan tidak selalu terjadi dalam seketika. Terkadang, kita harus menanti dalam iman, sambil tetap berharap dan setia. Lalu, apakah ada situasi yang relevan untuk kita jadikan contoh? Mungkin kamu sedang mendoakan keluargamu, pasanganmu, atau situasi hidup yang belum kunjung berubah. Kamu sudah kembali dari pembuangan, tapi belum melihat hasilnya. Misalnya, seorang ayah yang telah lama kehilangan pekerjaan dan belum menemukan jalan keluar. Lalu, seorang anak muda yang berjuang melawan kecanduan dan ingin hidup yang lebih baik. Atau seorang istri yang berdoa bertahun-tahun agar rumah tangganya dipulihkan. Apakah Tuhan melupakan mereka dengan menempatkannya dalam posisi seperti itu? Sabda ini mengatakan, Tuhan melihatmu, kamu tidak dilupakan. Tuhan sedang bekerja. Bayangkan, kamu sedang menyampaikan kabar baik kepada orang yang sangat letih, dan kamu ingin mereka yakin bahwa Tuhan peduli. Sekian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai,
dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan.